Sesuatu yang baik itu tidak mungkin bisa diraih dengan usaha yang mudah. Semakin baik sebuah angan-angan, semakin indah sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan yang semakin berat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar malam ini? Teman-teman mudah-mudahan sehat ya. Kalau kita menanyakan kabar di zaman ini itu serius ya. Karena sejak muncul virus corona, semua dari kita memang terus-menerus berhati-hati supaya tetap terjaga kesehatan kita, dan terus-menerus saling mendoakan agar kita tidak menjadi bagian dari yang menjadi korban dari virus ini. Teman-teman, memang berat sekali setiap kita ingat ya bahwa kita dalam kondisi menunggu, maka saat itu kita, siapapun kita lah ya, tentu merasa demikian bosan menunggu. Jadi memang sifat dari menunggu itu ya membosankan. Dan kali ini kita tidak hanya bosan ya. Saya kira yang kita rasakan tidak hanya bosan, tapi benar-benar tertekan. Karena kita menunggu sesuatu yang benar-benar besar buat masing-masing kita. Saya menyadari itu, dan untuk itulah saya seringkali mengajak teman-teman untuk coba melihat hal-hal yang positif supaya dalam menanti itu kita tidak semakin berat. Jadi semakin kita memikirkan hal-hal yang negatif, yang resiko-resiko dan berbagai asumsi yang memberatkan, semakin berat pula rasa yang masuk ke dalam diri kita, kan begitu. Jadi daripada merasakan hal yang berat karena pikiran-pikiran kita memberatkan untuk itu, ya saya lebih memilih, ini pribadi saya ya, saya lebih memilih untuk berpikir positif, terus menumbuhkan harapan yang baik. Karena saya percaya sekali bahwa segala sesuatu yang baik itu tidak mungkin bisa dicapai dengan usaha yang mudah. Semakin baik kondisi yang diinginkan, semakin ideal hasil yang diinginkan, semakin indah cita-cita yang dibangun ya, semakin sulit jalannya, semakin berat perjuangannya, semakin tidak mudah cara mencapainya. Itu saya sangat meyakini itu. Makanya meskipun sulit, ya bagi saya harus tetap dijalani. Mengapa? Ya karena itu tadi prinsip bahwa semakin baik pengharapan atau apa yang kita
cita-citakan itu semakin tinggi, semakin baik, semakin indah, ya, semakin sulit memang cara mencapainya. Kalau cita-cita kita standar, ya usaha kita juga standar. Tapi semakin tinggi, ya usaha kita memang semakin sulit. Dan itu sebagai konsekuensi yang wajar dari sebuah cita-cita. Kemudian, mengapa kok saya memilih untuk selalu positif dan mengajak teman-teman untuk berpikir positif, mengajak teman-teman untuk tidak berhenti berharap, ya karena kita tidak mengharapkan sesuatu yang diabaikan. Kita tidak mengharap sesuatu yang sama sekali tidak tergambar, tidak sesuatu yang sama sekali tidak diupayakan, itu enggak. Ya, mungkin bagi sebagian besar dari teman-teman yang memang benar-benar blank, nggak ngerti, nggak tahu apa yang sedang terjadi, ya maklum lah, sangat bisa dimaklumi. Tidak bisa berusaha untuk berpikir seperti apa yang saya pikirkan, dan itu wajar, tidak ada masalah. Hanya satu hal, ya, jangan kemudian mempunyai satu pemikiran bahwa orang-orang yang mempunyai pikiran positif, mempunyai optimisme yang tinggi seperti saya, kemudian dianggap memberikan harapan-harapan yang palsu. Sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Saya menyampaikan ini, ya bagi mereka atau teman-teman yang sevisi dengan saya, yang sefrekuensi dengan saya. Bagi kalian misalnya yang tidak punya pikiran yang sama, mempunyai pendapat yang berbeda, itu sama sekali tidak, bukan yang saya tuju gitu. Kalian yang memang sudah negatif, yang memang sudah tidak berpengharapan, ya sudah, tidak usah mencari-cari, stop saja, tidak usah menyalahkan siapa-siapa, salahkan pihak yang memang membuat Anda merasa rugi, yang sebenarnya adalah diri Anda sendiri, diri saya sendiri. Kalau saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau terjadi resiko di sini, saya menyalahkan diri saya sendiri. Mengapa? Karena saya memutuskan sesuatu yang sudah saya putuskan. Kalau saya tidak mengikuti apa yang saya ikuti, saya tidak melakukan apa yang saya lakukan, saya tidak memutuskan sesuatu yang saya putuskan, tentu saya tidak ada di posisi ini, kan? Sesimpel itu. Jadi menyalahkan pihak lain, apalagi memprovokasi supaya satu pihak itu dianggap bersalah, menyampaikan harapan palsu, itu nggak masuk akal. Kalau saya, sekali lagi, yang saya tuju adalah teman-teman sefrekuensi. Yang tidak usah nonton, unsubscribe aja, nggak usah ewo-ewo. Saya juga nggak pernah minta Anda subscribe, kan? Kapan saya minta? Coba cek video saya dari pertama sampai sekarang, nggak ada saya minta subscribe. Gitu loh. Jadi orang santai saja, nggak usah merasa berhak untuk mengatur orang lain, ya. Nggak usah merasa berhak untuk menuntut orang lain yang tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda putuskan. Gitu. Saya rasa begitu. Kemudian bagi teman-teman yang masih positif, yang masih mau menunggu, ya ayo ditunggu aja. Kalau saya tidak menyebutkan kapan akan on.
Saya katakan saya tidak tahu. Menunggu ini tanpa batas waktu. Kita nggak ngerti kapan. Sekarang begini, kita menunggu atau kita melupakannya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, toh sama saja toh. Bagi rakyat jelata kayak kita ini kan sama aja, nggak ada bedanya. Nunggu ya akan on pada saatnya, nggak nunggu melupakan segalanya, mencari kesibukan yang lain. Dan memang kalian juga pasti punya kesibukan yang lain, karena nyatanya sampai sekarang masih hidup. Pasti punya kesibukan yang menghasilkan uang. Sama sekali melupakan harapan VTube pun, kalau VTube on, kalian juga akan tahu kan. Ini karena komennya udah mulai nggak jelas ya, tak tutup kolom komennya. Ya, teman-teman, mohon maaf, saya akan tutup kolom komennya. Oke, selamat malam dan terserah mau nunggu atau mau melupakan. It's up to you.